Perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 35 Sanggeng, Manokwari sudah diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak. Kepala BPSDM Papua Barat minta Pemda segera laksanakan latsar bagi CPNS Formasi tahun 2018. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menyumpai Anda edisi Selasa 6 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Penjabat Wali Kota Sorong Georgia Rangga menyerahkan uang santunan sebesar 5 juta kepada ibu kandung Nur Aisyah, bayi berumur 2 bulan yang meninggal dunia akibat terendam banjir. Pemerintah daerah Kota Sorong akhirnya menyerahkan santunan kepada Nur Aisyah, bayi 2 bulan yang meninggal dunia akibat terendam banjir di dalam ayunan saat banjir menerjang kawasan Kampung Bugis di Jalan Manabinolo, Kelurahan Matalamagi, kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat pada Sabtu sore 3 September 2022 lalu. Penyerahan santunan uang sebesar 5 juta diserahkan langsung PJ Wali Kota Sorong kepada ibu kandung Aisyah bertempat di kantor Lurah Matalamagi Senin 5 September 2022. PJ Wali Kota Sorong Georgia Rangga mengatakan santunan ini bentuk perhatian pemerintah apa yang dirasakan keluarga yang memangku duka, dan pemerintah tanggap cepat untuk melakukan langkah-langkah dan memberikan perhatian. Wali Kota berharap kepada keluarga korban untuk tetap kuat, tabah karena kehidupan manusia semua sudah diatur oleh Tuhan. Ia menambahkan santunan yang diberikan pemerintah kepada keluarga jangan dilihat dari nilainya, tetapi bisa memberikan tumpangan dalam keluarga. Keluarga ada anak yang usia 2 bulan yang meninggal dari keluarga Fatima, anak Nur Aisyah yang 2 bulan. Ya, pemerintah memberikan santunan sedikit, ya 5 juta untuk, tapi juga bahan pokok untuk membantu meringankan keluarga. Kita berharap untuk keluarga tetap berdoa dan ikhlas dengan apa yang sudah terjadi, ya. Kita tidak menginginkan situasi ini terjadi, tetapi ya semua kita hidup manusia ini pasti semua Tuhan sudah atur kita punya jalan hidup. Jadi apapun yang terjadi kita hanya bisa ikhlas dan bersyukur, berserah kepada Tuhan saja. Dan kami hadir untuk memberikan kekuatan supaya warga tahu bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah. Pemerintah adalah wakil Allah, sehingga pemerintah selalu ada di saat warga mengalami rasa sedih, susah, tangis, pemerintah hadir. Sebelumnya diberitakan bayi 2 bulan jenis kelamin perempuan itu dilaporkan meninggal dunia akibat terendam banjir pada Sabtu sore tanggal 3 September 2022. Kejadian itu terjadi saat kedua orang tuanya sedang menyimpan barang ke tempat yang lebih aman, namun tiba-tiba air mulai masuk dan merendam rumah dan kondisi bayi dalam ayunan tidak terselamatkan, akhirnya meninggal dunia. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Terkait perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 35 Sanggeng, Manokwari, Provinsi Papua Barat terhadap salah satu siswanya belum lama ini sudah diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak, baik orang tua dan juga sekolah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Senin 5 September 2022 kemarin. Sebelumnya pada Sabtu 3 September 2022 kemarin, orang tua korban perundungan Bagus Wijaksono sempat mengaku kecewa terhadap respon dari pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa yang dilakukan teman kelasnya itu sudah beberapa kali terjadi tetapi tidak diketahui guru-guru. Namun, permasalahan perundungan yang terjadi di SD Negeri 35 Sanggeng sudah diselesaikan secara damai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari oleh Kepala Dinas Pendidikan Marinus Doan Siba Senin kemarin. Kepada media di ruang kerjanya, Marinus mengatakan, selaku kepala dinas, ia berharap kepada orang tua seharusnya datang menyampaikan hal ini kepada pihak dinas agar masalah ini bisa diklarifikasi kebenarannya terlebih dulu. Namun begitu, Marinus memberikan apresiasi karena upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah ini bisa direspon dengan baik oleh kedua pihak sehingga permasalahan ini sampai di sini. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa
ya permasalahan perundungan ini tidak terjadi di sekolah. Nah, sehingga baru tahu kalau sudah dimuat dalam koran, dimuat dalam berita atau di media ini, baru kami selaku kepala dinas juga baru kaget di situ kok ada permasalahan ini, ya seperti itu. Nah, sehingga saya berharap ya kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, paling tidak kan saya sebagai kepala dinas, orang tua harus datang sampaikan ke saya dulu sebagai pimpinan dari saya punya guru-guru bawahan, ada prosedurnya, ya harus sampaikan ke saya dulu. Nah sehingga ya saya sangat apresiasi, artinya ini ada upaya-upaya untuk mengklarifikasikan ini. Nah sehingga ya saya berharap hal semacam ini untuk kedepannya jangan terulang lagi. Misalnya itu pun ada permasalahan di sekolah atau apapun, datang lapor ke saya sebagai kepala dinas, seperti itu. Ya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 35 Sanggeng Manokwari Nina Kusminar berharap kepada orang tua yang anaknya mendapat perundungan di sekolah harus melaporkan hal ini langsung kepada guru maupun kepala sekolah. Karena sebelumnya pernah kejadian serupa terjadi di sekolahnya, akan tetapi dengan adanya laporan yang masuk, maka orang tua dari korban dan anak melakukan perundungan langsung dipanggil ke sekolah untuk diselesaikan. Ada laporan kelas kejadian, langsung dibawa anaknya ke sekolah pada saat kejadian besoknya, dan orang tua pun yang misalkan yang mau bully dia, saya akan panggil dua-duanya. Sudah berapa kali kita kejadian seperti itu, saya pasti selesaikan, sampai orang tua minta denda pun saya selesaikan. Tolong itu aja mungkin Pak. Surat kesepakatan damai langsung dibuat oleh kedua pihak yang ditandatangani langsung oleh orang tua siswa, Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng yang disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari. Natalino Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menghimbau kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga pihak sekolah harus serius dalam menyikapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Tuhan Siba saat ditemui awak media, mengatakan terkait dengan adanya kasus perundungan yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu sekolah dasar di ibu kota Provinsi Papua Barat, dikatakan hal tersebut harus segera ditangani. Pihak dinas kabupaten dan juga sekolah segera melakukan pertemuan agar masalah tersebut tidak berkepanjangan. Kepala dinas merasa heran karena anak di sekolah dasar sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Saat ini dibutuhkan peran aktif Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga pihak sekolah untuk melakukan komunikasi sehingga ketika ada laporan dari orang tua atau komite segera ditanggapi. Untuk pendidikan dasar itu sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh. Masa anak kecil kok sudah tahu hal begitu, itu bagaimana itu? Nah, oleh karena itu kita berharap kepala-kepala sekolah, kepala dinas kabupaten kota betul-betul menjaga, terus jangan hanya tinggal di kantor saja, tapi kumpul dan bicara, bikin rapat dengan kepala-kepala sekolah, guru-guru supaya bicara, ingatkan terus. Karena masalah ini sekarang kan sudah pergeseran nilai ini. Pergeseran nilai, jadi dulu terjadi seperti itu kalau ada masalah. Tapi sekarang ini kan tidak. Sekarang tidak seperti itu lagi. Oleh karena itu, teman-teman dinas kabupaten kota juga harus betul-betul setiap saat, setiap waktu itu harus berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah, menghimbau ke semua termasuk guru atau tata usaha yang ada di situ, semua memiliki peran yang sama, bekerja sama dengan orang tua, sehingga kalau ada laporan dari orang tua atau komite itu segera ditanggapi, diseriusi, jangan tinggal diam, tidak boleh tinggal diam. Karena hal itu kalau misalnya pertama terjadi, berarti sebenarnya di sekolah itu hampir berulang kali sudah terjadi. Makanya terbuka seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tuh kepala dinas kabupaten kota harus segera, apalagi di pendidikan dasar ya, itu segera turun tangan itu. Segera turun tangan. Kasihan, jangan menimbulkan traumatis kepada anak itu. Itu berbahaya.
Lebih lanjut disampaikan Kepala Dinas bahwa ketika anak di sekolah sesuai dengan jam sekolah, maka itu menjadi tugas dan tanggung jawab bapak dan ibu guru di sekolah. Karena tugas guru selain mengajar, mendidik dan mengarahkan serta membentuk karakter. Jika anak masih ada sesuai dengan jam sekolah, maka itu adalah tugas kepala sekolah dan guru. Jadi segala hal apapun yang terjadi pada saat jam sekolah, itu guru kepala sekolah punya tanggung jawab. Semua yang berhubungan dengan aktivitas, saya boleh mengatakan dari 24 jam itu biasanya hanya 7-8 jam itu akan anak ada di sekolah. Selain itu kan ada di luar. Ketika kejadian itu terjadi pada saat jam sekolah, maka kepala sekolah guru harus bertanggung jawab. Guru harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena masalah itu berkaitan pada saat proses mengajar berlangsung. Berarti itu kan kondisi anaknya kan ada di satuan pendidikan. Tapi kalau lain cerita, kalau setelah pulang sekolah terjadi di luar, nah itu memang kita dibatasi. Tidak bisa punya kewenangan sampai ke sana. Tapi kalau terjadi pada saat sekolah, itu berarti kepala sekolah, guru, semua yang ada di situ harus bertanggung jawab. Berarti dia tidak bisa mempertahankan prinsip bahwa saya ini kan diangkat cuma untuk mengajar saja, bukan? Oh tidak. Kita tugasnya itu kan selain mengajar, mendidik, mengarahkan, membentuk karakter sekarang itu. Membentuk karakter, itu dari dasar itu. Kalau dasar itu tidak bisa dibentuk dengan baik, nanti selanjutnya juga berbahaya juga. Dampaknya akan berbahaya untuk anak. Jadi seperti itu. Saat ini pembentukan karakter harus terus dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar. Hal tersebut dilakukan agar ke depan dapat menciptakan murid, anak didik yang selain berprestasi, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, laporkan. Saudara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat, Edward Nunaki, berpesan kepada pemerintah daerah agar Latsar bagi CPNS formasi tahun 2018 harus semua daerah dilaksanakan. Latsar atau latihan dasar bagi CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, serta nasionalisme, kebangsaan karakter, kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, profesionalisme dan kompetensi di bidangnya. Tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat pada Dinas BPSDM menargetkan jumlah CPNS dari kabupaten kota yang akan melaksanakan Latsar sebanyak 6.000 lebih di kabupaten kota dan juga Provinsi Papua Barat. Untuk saat ini proses Latsar terus dilaksanakan dari kabupaten kota se-Papua Barat seperti Kabupaten Teluk Bintuni dalam proses, kemudian Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, dan beberapa kabupaten lainnya dalam proses pembukaan. Untuk pelaksanaan Latsar dibagi dalam 3 gelombang. Edward Nunaki, Kepala BPSDM Papua Barat saat ditemui mengatakan kepada kabupaten kota yang belum melakukan Latsar agar segera didaftar dan CPNS-nya dapat mengikuti Latsar karena pemerintah pusat memberikan batas waktu untuk CPNS formasi tahun 2018 berakhir pada 31 Desember 2022. Apabila dalam tahun ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kabupaten-kabupaten yang belum kami harapkan untuk harus segera karena batas waktu 31 Desember 2022 itu formasi 18 harus selesai. Kalau tidak selesai ya itu konsekuensinya kembali kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, itu pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pembatalan itu. Ditambahkan, Latsar ada kemiripan dengan PIM 4, di mana CPNS belajar bagaimana membuat gagasan perubahan serta memahami bidang tugas setiap CPNS sehingga ketika kembali ke lingkungan kerja bisa memahami tugas dan fungsinya. Itu kan hanya singkat, hanya 7 hari. Nah, prajabatan itu beda. Kalau Latsar ini hampir sama dengan PIM 4. Harus bikin gagasan perubahan. Bikin begitu. Jadi kita harus mengajarkan CPNS sampai dia memahami bidang tugasnya itu apa yang harus dikerjakan. Nah, sehingga dia datang di kantor dia sudah tahu pekerjaan dia apa. Jadi Latsar itu mendidik CPNS untuk mempunyai kemampuan dan memiliki kompetensi untuk bekerja. Jadi dia harus bisa berinovasi begitu. Di
Diharapkan bagi pemerintah daerah yang belum mendaftar agar segera mendaftar CPNS dari kabupaten kota agar jadwal dari BPSDM dapat dikeluarkan sehingga jangan merugikan CPNS yang sudah lulus tapi tidak mengikuti latsar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari melaksanakan kegiatan penilaian pelayanan publik oleh tim dari Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat yang berlangsung Selasa 6 September 2022. Kegiatan penilaian pelayanan publik ini bertempat di Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari Selasa 6 September 2022 yang dipimpin Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat Supriyatna Jalimun yang didampingi Wakapolres Manokwari dan Kasat Lantas Ibtu Suban Ohimas. Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat Supriyatna Jalimun mengatakan hari ini pihaknya ada di Satuan Lalu Lintas dan SKCK Polres Manokwari dalam melakukan kunjungan guna membandingkan form penilaian apakah sudah sesuai dengan di lapangan atau tidak. Karena berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan RB, rata-rata Polres di Papua Barat perlu lagi ditingkatkan terutama prasarana. Sehingga hari ini kami ada di Satlantas, tetapi juga di SKCK kami sudah melakukan kunjungan untuk membandingkan apa yang ada dalam form 01 dengan yang ada di lapangan. Kenapa kami melakukan kunjungan ini? Karena berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan itu rata-rata Polres yang dinilai itu kan nilainya sudah di atas B lah. Hasilnya kita perlu melihat. Jadi kita punya posisi hasil penilaian itu jangan hanya sebatas itu, tapi perlu peningkatan. Nah, di bulan Maret yang lalu Ibu Deputi Pelayanan Publik, Ibu Dia, kan pernah berkunjung ke sini. Beliau sendiri sudah melihat dan memberikan masukan terhadap sarana prasarana pelayanan publik. Dan memang dari bulan Maret sampai dengan sekarang ini, ya, kami yang ada di sini sudah melihat ada perubahan. Kalau dulu kan, ya mungkin teman-teman di sini sudah bisa melihat kondisi pengurusan sini kan kondisinya bagaimana. Nah, dengan adanya ini kan sudah ada banyak sekali perubahan. Kasubag RB Biro Organisasi Setda Papua Barat Lena Loisa mengatakan kunjungan yang dilakukan di Satlantas Polres Manokwari jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya sudah banyak perubahan yang terjadi. Terlihat Satlantas berani memanfaatkan kondisi ruangan yang kecil untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Karo bahwa memang ada beberapa perubahan, banyak perubahan dari sisi sarana prasarana. Yang seperti yang beliau sampaikan, kami kesini bulan Maret, terakhir bulan Maret bersama Ibu Deputi Pelayanan Publik memang belum seperti ini, masih seperti yang sebelumnya yang kita ketahui bersama. Tetapi kalau dari sisi Satpras memang sudah amat sangat baik dengan memanfaatkan kondisi ruangan yang memang kecil, tetapi bisa dibuat kenyamanan bagi pengguna layanan. Karena memang ketika pengguna layanan itu masyarakat itu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan pelayanan yang baik, maka asumsi mereka terhadap pelayanan publik, terhadap pelayanan yang diberikan pun akan baik. Karena masyarakat itu, dia datang, dia tidak mau tahu dengan apa yang ketika dia datang pertama kali menginjakan kaki, sudah dilayani dengan baik, maka asumsinya akan baik. Kalau dari sisi Satpras sudah baik, kalau dari sisi yang lain memang sudah sangat baik. Kalau dokumen memang baik, kebijakan pelayanan mereka sudah memenuhi. Kemudian kalau dari pelayanan pengaduan itu sudah memenuhi. Profesionalisme SDM juga ada peningkatan. Kemudian dari Satpras ada peningkatan, inovasi juga ada, tapi hanya perlu perbaikan. Tadi perbaikannya mungkin rekomendasinya tidak terlalu banyak, mungkin lebih peningkatan dari kompetensi SDM-nya, mungkin perlu ditingkatkan lebih. Kemudian dari publikasinya harus terus update. Kemudian sistem informasi pelayanan publiknya juga harus terus diupdate. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain sudah baik sih. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohimas mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut penilaian yang dilakukan ketika timnya melakukan pemeriksaan di Kota Sorong beberapa waktu lalu. Pada hari ini, Biro Organisasi Setda Papua Barat melihat secara langsung pelayanan publik yang ada di Satlantas Polres Manokwari. Apakah dari ke-13 komponen yang disampaikan itu benar-benar nyata di lapangan? Observasi terhadap pelayanan publik yang kami berikan kepada masyarakat. Kunjungan ini dalam hal menindaklanjuti penilaian yang telah dilaksanakan ketika kami diperiksa di Kota Sorong beberapa waktu lalu.
hari ini tim yang kebetulan dari Kemenpan RB diwakili oleh Biro Tata Kelola Organisasi Provinsi Papua Barat mendatangi langsung kantor kami melihat secara real terhadap pelayanan publik yang telah diperiksa. Apakah dari 13 komponen yang disampaikan itu sesuai atau tidak, real atau nyata atau tidak dengan bukti-bukti di lapangan. Dan alhamdulillah dari hasil pemeriksaan hari ini di lapangan, keseluruhan yang kami paparkan kepada tim penilai sesuai dengan apa yang kami sampaikan secara administrasi. Ini membuktikan bahwa apa yang kami kerjakan berdasarkan perintah Bapak Kapolres adalah sebuah bukti nyata kepedulian kami kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam hal pembuatan SIM maupun pelayanan yang lain seperti pelayanan kecelakaan lalu lintas maupun pelayanan tilang di kantor kami di Satlantas Polres Manokwari. Nataino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 6 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nataino Kerwai pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.